Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya dan salam kebajikan. Pertama-tama saya menyampaikan untuk presentasi kali ini untuk memperkenalkan diri saya. Yang pertama, nama saya Chandra Febrian, NIM 0534555032, UPJJ Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum R saya. Oke, jadi tujuan praktikum kali ini menurut saya yang pertama untuk mempelajari cara menduga parameter regresi dengan menggunakan aljabar matriks di R. Yang kedua, menganalisis fungsi matematika menggunakan R melalui visualisasi grafik, pencarian akar, dan nilai optimum. Yang ketiga, menghubungkan teori statistik dan kalkulus dengan implementasi pemrograman. Oke, kita lanjut untuk soal pertama. Baik, jadi berdasarkan soal praktikum yang pertama, tugasnya adalah membuat fungsi di R untuk menghitung pendugaan parameter regresi linear dengan rumus di bawah ini. Oke, rumusnya jika soal pertama ini dimasukkan adalah membuat fungsi estimasi parameter regresi regresi kuadrat terkecil biasanya atau LS secara custom di aplikasi R secara berfokus pada implementasi inti matematisnya, yaitu formula matriks vektor B sama dengan matriks X transpose dikali X inverse dikali X matriks transpose dikali Y. Oke, kita lanjut ke pemrograman. Oke. Fungsi yang saya buat yaitu fungsi estimasi underscore regresi linear menerima matriks X atau matriks dengan desain dan vektor Y sebagai vektor responnya. Unsur keberhasilan terletak pada penerjemah simbol, yaitu menggunakan fungsi T dari matriks X membutuhkan transpos matriks X. Lalu operator persen kali persen untuk perkalian matriks dan fungsi sel untuk menghitung inverse matriks X transpose matriks. Langkah ini memastikan saya memperoleh solusi platform untuk vektor koefisien B yang minimalkan residualnya. Oke, penting untuk dicatat bahwa matriks X harus menyertakan vektor satuan, yaitu kolom berisi angka 1 sebagai syarat untuk menduga koefisien intersek atau beta nolnya. Oke. Sekian untuk soal nomor 1, kita lanjut untuk soal nomor 2-nya.
Soal nomor 2 ada 3. Jadi yang pertama-tama saya kerjakan soal 2 bagian A. Untuk soal nomor 2 bagian A, ini sebagai langkah awal dalam analisis fungsi polinomial saya untuk melakukan visualisasi kurva f dari variabel x sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 4, ditambah 7. Oke, jadi saya menggunakan perintah fungsi cut untuk membuat ekspresi fungsi tersebut secara efisien dalam domain X elemen dari interval tertutup minus 3 sampai 3. Oke, kita lihat hasilnya, hasil outputnya. Setelah kurva tergambar, saya menambahkan garis sumbu koordinat. Garis sumbu koordinatnya menggunakan fungsi offline. Fungsi apa yang dengan parameter h sama dengan 0 untuk sumbu x dan fungsi upline dengan parameter p sama dengan 0 untuk sumbu y. Visualisasi ini sangat penting sebagai alat diagnostik untuk memperkirakan lokasi akar dan titik optimum yang akan saya hitung di selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk soal 2B. Oke, untuk soal 2B, selanjutnya saya mencari akar persamaan, yaitu nilai variabel X yang memenuhi kondisi F dari variabel X sama dengan 0 dan titik potong dengan sumbu X. Untuk mendapatkan nilai yang presisi, saya menggunakan fungsi Uniroot. Fungsi Uniroot DR adalah metode pencarian akar yang memerlukan isolasi akar yang ingin kita cari. Gitu. Interval sempit dipilih oleh saya karena ia harus memenuhi teorema nilai tengah, yaitu nilai fungsi dari kedua ujung interval, misalnya f dari minus 2 dan f dari minus 1. Harus memiliki tanda berlawanan positif negatif. Ini menjamin bahwa ada satu akar yang ditemukan di antara kedua batas tersebut tentang plot utama interval min 3 sampai 3 terlalu lebar dan bisa saja mengandung lebih dari satu akar. Perintah fungsi Uniroot kemudian memberikan estimasi membatik yang presisi untuk kedua gambar tersebut berdasarkan plot yang telah saya buat. Sebelumnya saya mengidentifikasi dua interval yang menjamin perubahan tanda nilai fungsi f dari variabel a dikali f dari variabel b lebih kecil dari 0 dengan 1 akar di interval min 2 sampai dengan min 1 dan 1 lagi di interval 1 sampai dengan 2. Oke. Kita lanjut untuk soal
2 terakhir. 2 bagian C. Oke, kelihatan guys. Oke. Untuk soal nomor 2, di bagian C, saya menemukan nilai optimum atau maksimum dan minimumnya logam fungsi. Dari perhitungan turunan fungsi f aksen dari variabel x dan manfaatkan fungsi optimis untuk mencari eksperimen numerik dalam satu dimensi. Oke, jadi kita bisa mencari eksperimen numerik dalam satu dimensi. Saya memanggil fungsi optimis 2 kali. Yang pertama dengan parameter maksimum sama dengan suhu di sekitar X sama dengan 0. Dan saya menggunakan maksimum lokal. Yang dihasilkan adalah nilai variabel X mendekati 0 dan F variabel X sama dengan 7. Kedua, dengan parameter maksimum sama dengan pos di sekitar variabel X elemen dari interval 2 sampai 3. Sehingga saya menemukan nilai minimum lokalnya yang hasilnya adalah variabel X mendekati 2,66686 yang sesuai dengan solusi turunan variabel X sama dengan 8/3. Penggunaan fungsi optimasi ini menunjukkan bahwa saya mengidentifikasi titik balik fungsi secara akurat melalui metode numerik R ini. Jadi analisis akhir saya dari hasil praktikum 2 soal ini adalah yang pertama grafik fungsi berbentuk kurva terbalik dengan satu titik minimum. Yang kedua, akar fungsi menunjukkan nilai X di mana f(x) sama dengan 0. Yang ketiga, nilai optimum diperoleh dengan fungsi optimis pada interval tertentu. Yang terakhir, metode ini menggabungkan analisis matematis dan komputasi R. Kesimpulan dari hasil praktikum ini untuk keseluruhannya, yang pertama, persamaan regresi dapat dihitung manual menggunakan rumus matrik. Jadi kita bisa menghitung menggunakan manual dengan rumus matriks. Yang kedua, R memungkinkan analisis fungsi matematika dengan cepat, terutama dengan plotting, dengan akar, dan optimasi. Yang ketiga, praktikum ini memperkuat pemahaman konsep regresi dan turunan fungsi melalui implementasi R. Oke, sekian presentasi saya pada sore ini untuk praktikum mata kuliah aplikasi pemrograman R dengan kode mata kuliah STI K4123. Sekali lagi maaf jika ada kekurangan dari hasil presentasi saya ini. Sekian dan terima kasih.